Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Dwi Adibah dengan NIM 22109133200001 dari Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video ini saya akan menjelaskan tugas bahasa Indonesia saya, yaitu penyajian lisan dengan topik kesehatan dengan judul stimulasi dini pada anak untuk tumbuh kembang yang lebih baik. Di sini saya akan membahas 4 poin dari materi ini. Yang pertama, pengertian stimulasi dini. Yang kedua, manfaat stimulasi dini. Yang ketiga, seperti apa stimulasi yang tepat. Yang keempat, peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah pengertian stimulasi dini. Stimulasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk merangsang perkembangan anak dengan melibatkan panca indera dan motoriknya. Stimulasi dilakukan pada 4 ranah utama perkembangan, yaitu motorik kasar, motorik halus, bicara atau bahasa, dan personal sosial. Selain itu, stimulasi kognitif, keterampilan berpikir, serta kreativitas juga perlu dilakukan. Yang kedua adalah manfaat stimulasi dini, yaitu meningkatkan kecerdasan pada anak. Stimulasi yang diberikan sejak usia dini akan memicu timbulnya berbagai aspek kecerdasan pada anak seperti kecerdasan matematis, kecerdasan emosional, komunikasi bahasa, kecerdasan musikal, gerak, seni rupa, dan masih banyak lagi. Kecerdasan yang anak peroleh melalui stimulasi tersebut adalah salah satu bukti bahwa anak memiliki tumbuh kembang yang optimal. Yang ketiga adalah seperti apa stimulasi yang tepat. Tahapan stimulasi anak usia 1-2 tahun. Pada usia ini, anak tumbuh dan berubah dengan cepat. Disarankan bagi orang tua untuk mengajak anak berbicara sesering mungkin, karena dengan mendengar suara orang tuanya akan membantu kemampuan berkomunikasi anak. Orang tua juga dapat melatih bayi untuk tengkurap. Hal ini membantu memperkuat otot leher dan bahu si kecil, serta membantunya mendapat kekuatan untuk berguling, duduk, merangkak, dan akhirnya berjalan. Tahapan stimulasi anak usia 2-3 tahun. Memasuki usia 2-3 tahun, perkembangan anak semakin kompleks. Mereka biasanya sudah memiliki setidaknya 50 kosakata yang bisa mereka ingat serta berbicara kalimat-kalimat sederhana. Pada usia ini, untuk menstimulasi perkembangan anak, orang tua dapat melatihnya untuk menyebutkan berbagai nama warna, teman, diajarkan untuk menyikat gigi, buang air besar atau kecil di toilet, serta menggambar sebuah bentuk. Berikan berbagai mainan, misalnya bola, untuk perkembangan motoriknya. Sering bacakan buku agar ia tertarik pada buku. Tahapan stimulasi anak usia 3-5 tahun. Pada usia ini, untuk menstimulasi tumbuh kembang anak, ajarkan mereka untuk mengerjakan pekerjaan rumah sederhana. Dari aspek motorik kasar, anak sudah seimbang saat berlari, bahkan sudah bisa menaiki sepeda roda 3. Dari aspek motorik halus, anak sudah mulai dapat belajar menggambar bentuk, bahkan menggambar huruf atau angka. Sementara dari aspek bicara dan bahasa, anak sudah lebih jelas dan teratur saat berbicara. Yang keempat, peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Orang tua mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan dan tumbuh kembang anak. Pola pengasuhan positif terhadap anak memerlukan peran orang tua. Memenuhi kebutuhan anak akan makanan yang bergizi dan sehat, menanamkan nilai agama dan moral dalam kehidupan juga menjadi peran orang tua. Membangun emosional dengan anak, memenuhi kebutuhan anak akan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman. Menumbuhkan perilaku saling menghargai, toleransi, kerjasama, tanggung jawab, dan kesederhanaan juga dapat terjadi dalam pola pengasuhan positif dengan peran orang tua. Anak juga diajarkan cara menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan atas konflik yang dihadapi dengan pola pengasuhan yang positif. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.